Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester atau ulangan fisika kelas 11 semester 1. Oke, sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap dipengaruhi oleh. Konsep untuk momen inersia dengan rumus I sama dengan mr kuadrat, dengan M merupakan massa dari suatu benda dan R merupakan jari-jari perputarannya terhadap poros. Sehingga antara massa dan jari-jari dari pilihan yang ada ini, jawaban yang benar adalah massa benda yaitu A. Lanjut soal nomor 2. Sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3 kgm kuadrat. Diketahui I 2,5 kali 10 pangkat min 3 kgm kuadrat. Dan kecepatan sudut awal 5 rad S-1, omega 0, 5 radian, sekon min 1. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 sekon, T 2,5 sekon, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah yang ditanyakan tau. Momen gayanya berapa? Rumus momen gaya yaitu tau sama dengan I kali alfa. Dengan alfa ini kita cari dengan menggunakan rumus GMBB, yaitu omega T sama dengan omega 0 min alfa T. Omega T-nya sama dengan 0 karena akan berhenti. I 0 sama dengan omega 0 min alfa T. Sehingga dari persamaan ini diperoleh alfa sama dengan omega 0 per T. Persamaan dari alfa ini selanjutnya kita masukkan ke persamaan momen gaya, yaitu tau sama dengan I kali omega 0 per T. Masukkan nilai sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali 5 per 2,5 diperoleh tau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 Nm dan jawabannya C. Soal nomor 3. Sebuah bola pejal dengan I 2/5 mr kuadrat. Langsung saja ya, sebuah bola pejal kemudian momen inersia I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linier dan kecepatan sudut V dan omega. Jadi V ini merupakan kecepatan translasi, sedangkan omega kecepatan putar atau rotasinya. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah, langsung saja rumus EK energi kinetik total yaitu setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Jadi EK translasi ditambah EK rotasi. Kemudian kita selesaikan menjadi setengah mv kuadrat tambah setengah kali I-nya ganti 2/5 mr kuadrat, kemudian omega kita ganti dengan V per R. Sederhanakan menjadi 1/2 mv kuadrat tambah 1/5 mv kuadrat. Ini 2 coret, kemudian R kuadrat ini sama R kuadrat ini coret. Setelah itu penjumlahan pecahan biasa diperoleh 7/10 mv kuadrat. Kemudian soal ini dapat kita selesaikan dengan cara cepat, yaitu EK total sama dengan setengah mv kuadrat dikali K tambah 1. Dengan K merupakan koefisien dari momen inersia, yaitu yang 2/5 ini. Sehingga persamaannya kita ganti menjadi setengah mv kuadrat kali 2/5 tambah 1, atau kali masuk ya, sama dengan 7/10 mv kuadrat. Dan jawabannya C. Soal nomor 4. Jarak sumbu kedua roda depan terhadap sumbu kedua roda belakang sebuah truk yang bermassa 3000 kg adalah 3 meter. Pusat massa truk terletak 2 meter di belakang roda muka. Maka beban yang dipikul oleh kedua roda depan truk tersebut adalah. Misalkan sebuah truk seperti ini ya, dengan jarak kedua roda 3 meter, titik beratnya W berjarak 2 meter dari roda depan dan 1 meter dari roda belakang. Kemudian NA merupakan beban yang dipikul oleh roda depan. Diketahui massa truknya 3000 kg, jadi beratnya dikali 10 sama dengan 30.000 Newton. Kemudian misalkan untuk LA itu jarak dari titik berat ke roda depan dan LB-nya dari titik berat ke roda belakang. Sehingga dengan solusi cepat untuk mencari NA, yaitu NA sama dengan LB, jarak dari roda belakang ke titik berat dibagi jarak kedua roda atau LA tambah LB. Kemudian dikali dengan gaya berat dari truk yaitu W. Hasilnya 1/2 tambah 1 dikali W, dengan W-nya kita ganti 30.000 Newton, sama dengan 1/3 kali 30.000
diperoleh 10.000 Newton atau 10 kilonewton, dan jawabannya B. Soal nomor 5. Jika batang AB homogen dan massa AB dalam keadaan tepat akan bergerak, koefisien gesekan statis antara batang dengan lantai adalah. Untuk model soal tangga seperti ini ya, bisa kita gunakan solusi cepat, yaitu mu atau koefisien gesek sama dengan setengah kali kotangen alfa. Dengan kotangen ini merupakan sisi yang di samping sudut dibagi sisi depannya. Sehingga mu sama dengan setengah kali 3/4 diperoleh 3/8, dan jawabannya A. Soal nomor 6. Pada tengah-tengah batang AB digantungkan sebuah balok bermassa 8 kg. Besarnya tegangan tali yang terjadi bila massa batang diabaikan adalah. Dari gambar sistem ini, langkah pertama kita buat dulu gaya-gaya yang bekerja. Untuk batang AB dengan panjangnya L, bekerja gaya berat W pada tengah-tengah batang yang panjangnya setengah L dari titik A. Diketahui massa beban M 8 kg berarti W-nya 80 Newton. Kemudian tegangan tali T membentuk sudut 30 derajat terhadap batang AB, maka komponen vertikalnya tegak lurus terhadap AB yaitu T sin 30 derajat. Yang ditanyakan besarnya tegangan tali T dengan pusat momennya di titik A. Sehingga sigma tau A sama dengan 0, dan gaya-gaya yang bekerja yaitu W dengan arah jarum jam W kali setengah L, kemudian untuk T sin 30 derajat dalam arah berlawanan arah jarum jam, dikurangi T sin 30 derajat kali L sama dengan 0. Pindah ruas menjadi W kali setengah L sama dengan T sin 30 derajat kali L. L-nya dicoret karena sama, masukkan nilai W-nya 80 kali setengah sama dengan T kali sin 30-nya setengah. Setelah itu setengahnya dicoret, diperoleh T sama dengan 80 Newton, dan jawabannya B. Soal nomor 7. Koordinat titik berat bidang homogen di bawah ini adalah. Jadi bidang yang diarsir ini kita bagi menjadi dua daerah, yang persegi panjang dan segitiga seperti ini. Yang bidang 1 persegi panjang dan yang bidang 2-nya segitiga. Untuk X1 dari persegi panjang ini setengah dari 10 sumbu X ya, sama dengan 5. Kemudian yang Y1-nya dalam arah sumbu Y setengah dari 60 sama dengan 30. Untuk bidang 2X2 dalam arah sumbu X mulai dari 10 ya, berarti sama saja dengan sepertiga dari tingginya ini. 10 ditambah sepertiga kali 40 dikurangi 10. Sepertiga kali 40 minus 10, 10 tambah 10 jadi 20. Kemudian untuk Y2-nya, kalau dihitung dari atas sepertiga kali tinggi ya sampai bawah. Tapi kalau dihitung dari bawah 2/3-nya. 2/3 kali tingginya 60 sama dengan 40. Dan untuk luas dua bidang ini dan selanjutnya ya hasil perkaliannya kita buatnya dalam tabel seperti ini. Untuk luas bidang 1 10 kali 60 600. Luas bidang 2 luas segitiga 30 kali 60 per 2 sama dengan 900. Jumlahnya 1500. Pada kolom AX bidang 1 600 kali 5 3000. Kemudian kolom bidang 2 900 kali 20 18.000, jumlahnya 21.000. Kemudian pada kolom AY bidang 1 600 kali 30 18.000. Pada bidang 2 900 kali 40 36.000, jumlahnya 54.000. Dari tabel ini diperoleh untuk titik berat X0-nya sigma AX per sigma A sama dengan 21.000 dibagi 1.500, hasilnya 14. Kemudian yang Y0 sigma AY per sigma A sama dengan 54.000 dibagi 1.500 sama dengan 36. Jawaban yang benar D. Soal nomor 8. Dua papan kayu homogen 1 dan 2 digabung seperti gambar di bawah. Jarak titik berat papan 1 terhadap titik berat 2 adalah. Untuk memudahkan menjadi titik berat kedua papan ini kita buat dalam bentuk sumbu koordinat.
seperti ini dengan titik pusat di titik O, di titik 0 atau 0,0 dalam arah sumbu X 2 tambah 6 maksimum di 8, dan dalam arah sumbu Y 2 tambah 6 sama dengan 8, jadi puncaknya 8. Setelah itu X1 dalam arah sumbu X setengah dari 2 yaitu 1. Y1 setengah dari 8 yaitu 4. Kemudian X2 dari 2 sampai 8, Y2 tambah 8, 10 dibagi 2, 5. Kemudian Y2-nya setengah dari 2, yaitu 1. Setelah itu kedua titik berat dihubungkan dengan garis BC ya, dari sini. Bantuannya adalah bentuk segitiga ABC, siku-siku di A. Atau kita gambar lebih jelas, misalkan ini dari titik 1 ya, dalam arah sumbu X ini 5, dalam arah sumbu Y nya ini 1, kemudian yang atas yaitu 4. Titik A, B, C. Untuk AB panjangnya 5 kurangi 1 yaitu 4, AC 4 kurangi 1 yaitu 3, sehingga untuk BC nya yaitu jarak titik berat benda 1 terhadap titik berat benda 2 adalah panjang garis BC. Dapat dicari dengan rumus Pythagoras, yaitu BC sama dengan akar AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm. Jadi jawabannya A. Soal nomor 9, grafik Fx menunjukkan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Besar energi potensial pegas berdasarkan grafik di bawah adalah. Untuk memudahkan mencari nilai EP, kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik atau di bawah garis, yaitu bentuknya segitiga, sehingga EP sama dengan luas segitiga atau setengah kali F kali X. Masukkan nilainya. Setengah kali F-nya 40 dikali X-nya 0,08 sama dengan 1,6 Joule, dan jawabannya D. Nomor 10, besar usaha yang dikeluarkan untuk memanjangkan pegas sejauh 2 cm adalah 0,5 Joule. Diketahui X1 ya, 2 cm, 2 meter. Usaha W 0,5 Joule. Kemudian untuk memanjangkan pegas itu sejauh 4 cm akan diperlukan gaya dalam Newton sebesar X2 4 cm 4 kali 10⁻²2 meter, ditanya F-nya berapa. Langkah pertama kita cari dulu rumus usaha W sama dengan setengah KX1 kuadrat atau K sama dengan 2W per X1 kuadrat. Masukkan nilainya, K sama dengan 2 kali 0,5 per 2 10⁻² kurung kuadrat. Hasilnya sama dengan 2500 Newton per meter. Kemudian kita cari nilai F-nya dengan rumus F sama dengan K kali X2. Masukkan nilai K-nya 2500 kali X2-nya 40⁻², diperoleh 100 Newton, dan jawabannya C. Lanjut soal nomor 11, 3 buah pegas identik disusun seperti pada gambar di bawah. Jika beban 300 gram digantung pada pegas K1, pegas akan bertambah panjang 3 cm. Besarnya konstanta susunan pegas adalah. Diketahui M-nya 300 gram sama dengan 0,3 kg. Kemudian delta X-nya 3 cm atau 0,03 meter. K total sama dengan F per delta X atau M kali G per delta X. Masukkan nilainya. M-nya 0,3 kali G-nya 10 tetapan dibagi 0,03. Hasilnya 100 Newton meter min 1. Setelah itu untuk mencari K masing-masing karena identik ya sama semua, K2 dan K3 susun paralel seri dengan K1, sehingga kita menggunakan rumus yang lebih sederhana. K total sama dengan K2 tambah K3 paralel dijumlahkan dikali K1 seri ya, kemudian dibagi jumlahkan semua K1 tambah K2 tambah K3. Karena K-nya sama maka sama dengan 2K kali K per 3K. Dengan nilai K total sama dengan 100, berarti 100 sama dengan 2 per 3 kali K. Sehingga diperoleh K masing-masing sama dengan 300 per 2 atau 150 Nm min 1. Dan jawabannya
B. Soal nomor 12. Dua buah kuat X dan Y panjangnya adalah 1 meter dan 2 meter. Ditarik dengan gaya yang sama. Diketahui panjang mula-mula ya, L0X sama dengan 1 meter dan L0Y 2 meter. F1 sama dengan F2. Sehingga terjadi pertambahan panjang masing-masing 0,5 mm dan 1 mm. Delta Lx 0,5 mm dan delta Ly 1 mm. Jika diameter kawat Y 2 kali diameter kawat X, dy sama dengan 2dx. Maka perbandingan modulus yang kawat X terhadap kawat Y adalah yang ditanyakan Yx per Yy. Masuk ke rumus modulus yang Y sama dengan F per A kali L0 per delta L, di mana F-nya sama ya, kita abaikan. Kemudian Y berbanding terbalik dengan A, berbanding lurus dengan L0 dan berbanding terbalik dengan delta L. Sehingga Yx per Yy sama dengan Ay per Ax kali L0x per L0y kali delta Ly per delta Lx. Setelah itu untuk luas penampang ya, A sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Berarti A berbanding lurus dengan d kuadrat. Sehingga Ay per Ax dapat kita rubah menjadi dy per dx kurung kuadrat kali L0x per L0y kali delta Ly per delta Lx. Masukkan nilainya. Yx per Yy sama dengan 2dx per dy kurung kuadrat kali setengah kali 1 per 0,5. Untuk 2dx per dx, dx-nya coret dari 2 kuadrat 4 kali 1. Jadi hasilnya 4 banding 1. Dan jawabannya E. Soal nomor 13, potongan kaca di udara memiliki berat 25 Newton. Diketahui berat benda di udara 25 Newton. Dan massa jenis 2,5 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Rho benda 2,5 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Massa jenis airnya 1 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Rho A 1 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berat kaca di dalam air adalah, yang ditanyakan WA-nya berapa. Untuk berat benda di dalam air kita gunakan rumus gaya ke atas FA sama dengan berat di udara W dikurangi berat dalam air WA. FA-nya kita rubah rumusnya menjadi massa jenis air dikali volume tercelup dikali G sama dengan W min WA. Untuk volume tercelup, karena merupakan volume benda seluruhnya, kita rubah rumusnya menjadi Rho A kali massa benda dibagi massa jenisnya dikali G sama dengan W min WA. Setelah itu untuk MB kali G kita rubah menjadi W, sehingga persamaannya menjadi Rho A kali W per Rho B sama dengan W min WA. Masukkan nilai, Rho A-nya 1 kali 10⁻³ dikali W-nya 25 dibagi 2,5 kali 10⁻³ sama dengan 25 dikurangi WA. 10⁻³ nya kita coret, 25 per 2,5 sama dengan 10. Jadi 10 sama dengan 25 min WA. Diperoleh WA sama dengan 15 Newton. Dan jawabannya B. Lanjut soal nomor 14. Raksa pada bencana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm, massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik. Diketahui tinggi raksa 2 cm yang ini ya, massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Kaki sebelah kiri zat cair setinggi 25 cm, yang ini di HC 25 cm, berarti massa jenis zat cair itu adalah, ditanya Rho C-nya berapa. Untuk model soal MIPA U seperti ini kita gunakan persamaan Rho raksa kali H raksa sama dengan Rho zat cair kali H zat cair. Masukkan nilainya, Rho raksanya 13,6 dikali H raksanya 2 sama dengan Rho zat cair dicari kali 25. Atau Rho zat cair sama dengan 13,6 kali 2 per 25 diperoleh 1,088 gram per cm kubik kali 1000 sama dengan 1088 kg per meter kubik. Dan jawabannya C. Soal nomor 15. Sebuah benda bermassa 10 kg. Diketahui massa benda 10 kg dan massa jenisnya 5 gram per cm kubik. Rho B 5 gram per cm kubik atau 5000 kg per meter kubik.
dicelupkan seluruhnya ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Rho A 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi 10 ms-2 G 10 meter per sekon kuadrat, maka G ke atas yang dialami benda adalah ditanyakan FA-nya berapa. Rumus G ke atas FA sama dengan Rho A kali volume tercelup dikali G. Karena dari soal benda tercelup seluruhnya, maka volume tercelup sama dengan volume benda. Sehingga persamaannya kita rubah menjadi Rho A kali massa benda dibagi massa jenisnya kali G. Masukkan nilainya, Rho A-nya 1000 kali MP10 per Rho B 5000 kali G-nya 10 sama dengan 20 Newton. Dan jawabannya A. Lanjut soal nomor 16. Sebuah bejana berbentuk U berisi fluida seperti gambar di bawah. Beban A 200 Newton dan beban B 800 Newton. Diketahui FA 200 Newton, FB 800 Newton. Jika diameter penampang di A 20 cm, di DA 20 cm, diameter penampang di B sebesar berapa? Untuk pipa U seperti ini kita gunakan hukum Pascal ya, perbandingan antara gaya dan luas penampang, yaitu FA per AA sama dengan FB per AB. Atau dapat dirubah menjadi FA per FB sama dengan AA per AB. Untuk luas penampang kita ganti menjadi 1/4 pi D kuadrat, maka perbandingannya menjadi FA per FB sama dengan DA per DB kurung kuadrat. Masukkan nilainya, 200 per 800 sama dengan 20 per DB kurung kuadrat. Sederhanakan 200 bagi 200-nya 1, 800 bagi 200-nya 4. Setelah itu hilangkan kuadratnya di akar, 2 ruas per 4 di akar jadi 1/2 sama dengan 20 per dB. Kali silang, dB sama dengan 40 cm dan jawabannya D. Nomor 17, fluida mengalir melalui pipa seperti gambar di bawah ini. Jika kecepatan pada lubang 1 4 meter per sekon dan pada lubang 2 16 meter per sekon, jari-jari R2 2 cm, maka jari-jari R1 adalah. Jadi diketahui V1 4 meter per sekon, V2-nya 16 meter per sekon, R2 2 cm, ditanyakan berapa R1-nya. Untuk memudahkan penyelesaian soal seperti ini, kita gunakan perbandingan V2 per V1 sama dengan R1 per R2 kurung kuadrat. Masukkan nilainya, 16 per 4 sama dengan R1 per R2 kurung kuadrat. Di akar 2 ruas menjadi 16 per 4 yang 4, di akar jadi 2 sama dengan R1 per R2, sehingga R1 sama dengan 4 cm dan jawabannya B. Soal nomor 18. Sebuah bak yang besar berisi air dan terdapat sebuah keran seperti gambar. Jika G 10 ms-2, maka kecepatan semburan air dari keran adalah. Dari bak ini tinggi permukaan air dari lantai 85 cm, kemudian tinggi keran 40 cm, sehingga permukaan air dari keran kita misalkan dengan tinggi H. Dengan H sama dengan 85 kurang 40 sama dengan 45 cm atau 0,45 meter. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapakah V, kecepatan yang keluar dari keran. Untuk mencari V kita gunakan H dari permukaan ke keran ya, V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,45 sama dengan akar 9 sama dengan 3 ms-1 dan jawabannya A. Soal nomor 19, pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Langsung saja diketahui R1 15 cm pipa besar ya. Kemudian R2 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 ms-1, jadi V1 1 ms-1. Pada tekanan 10⁵ Nm-2. Maka tekanan pada pipa kecil massa jenis air 1 gram cm-3 kilo 1 gram per cm kubik, ditanyakan berapakah V2-nya. Sebelumnya kita cari V2 dulu ya dengan menggunakan persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2 atau yaitu V2 per V1 sama dengan R1
per R2 kurung kuadrat. Masukkan nilainya. V2 per 1 sama dengan 15 per 5 kurung kuadrat. Sehingga diperoleh V2 sama dengan 9 ms-1. Setelah itu masuk ke persamaan Bernoulli. Untuk pipa horizontal ya, P2 min P1 sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat min V2 kuadrat. P2 nya dicari, min P1 nya 1 kali 10 pangkat 5 sama dengan setengah kali 10 pangkat 3 dikali 1 kuadrat min 9 kuadrat. Setelah itu P2 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 ya, 1 kali 10 pangkat 5 nya pindah ke sebelah kanan, min 0,4 kali 10 pangkat 5. Ini hasil dari 1 kuadrat min 9 kuadrat min 80 dibagi 2 min 40 kali 10 pangkat 3 atau 0,4 kali 10 pangkat 5. Sehingga P2 diperoleh 0,6 kali 10 pangkat 5 atau 60.000 Newton meter min 2 dan jawabannya D. Soal nomor 20, gambar menunjukkan penampang sayap pesawat saat pesawat tinggal landas. Ketika pesawat terbang akan mendarat, pilot harus mengatur posisi sayap agar, jadi syarat saat pesawat akan mendarat, yaitu kecepatan pada bagian bawah sayap harus lebih tinggi dari bagian atas. Sehingga V1 harus lebih besar dari V2. Kemudian gaya yang arah tanda panah berarti F2 ke bawah harus lebih besar dibanding F1 atau F1 nya lebih kecil dari F2. Sehingga jawaban yang sesuai dari pilihan ini adalah B. V1 lebih besar dari V2. Oke, demikian pembahasan soal-soal fisika ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester kelas 11. Semoga bermanfaat dan dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.